Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kok suaranya nggak ada? Kuehnya masih ada, kuehnya masih ada. Makan supaya nggak lemas. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapaknya yang pojok belum tuh. Saya doain sekali lagi. Yang jawab salamnya kencang, saya doakan yang punya utang cepat bayar utang. Weh, utang KB. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi an'amta alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahlana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatid, para guru, para hujjah, tak lupa yang saya hormati Bapak RW kita, Bapak RW 023 yang ganteng. Pak siapa Bu? Bu, Bapak siapa? Masa lupa sama Pak RW sendiri? Siapa coba? Panjangnya? Nah begitu. Siapa yang tahu panjangnya Pak RW kita, nanti turun dari sini sama Pak RW dikasih amplop, tunjuk tangan. Tak lupa yang saya hormati Ketua DKM, seluruh staf, dan tak lupa yang saya hormati Bapak RT 01 sampai RT 011, dan tak lupa seluruh tokoh masyarakat, para sepuh, pani sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra dan putri yang saya hormati, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, di mana malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan satu tempat yang sangat indah, satu tempat yang namanya Raudhatul Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ina, kepada para alimil ulama, para guru-guru kita. Mudah-mudahan kepada kita yang hadir yang insyaallah selalu mengharapkan syafaatul ujmanya sampai di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal. Ini saya mau tanya dulu, ngomong-ngomong ngaji sampai jam berapa? Saya lihat minuman ada berapa? Ini minuman ada 3 gelas, 1 botol sejam, berarti 3. Ibu kuat. Kue udah habis pan kue. Ntar tamu bang panitia ya. Ini ngomong-ngomong panitia, habis ini ada makan kagak? Nggak ada. Lah nggak ada mas 10 menit aja. Ada. Mau makan yang hangat apa yang dingin? Kalau hangat bentar lagi kita doa. Kalau dingin 3 jam ini. Ya, baik. Syukur alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Tadi kita lihat, kita saksikan bersama. Ya. Saya sangat terharu, Bu. Ada yang rajin ngumpulin data-data dan itu kemudian disampaikan kepada para jamaah. Tahukah ibu bapak sekalian jamaah rahimakumullah, orang pendiri musola sampai masjid kemudian orangnya udah meninggal dunia? Ada ustadz tadi yang sudah meninggal, betul? Muhammad Hano Sudiono. Mudah-mudahan beliau diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanggup jam 3 sampai 3 jam nih. Sekarang jam berapa? Jam 10. Jam 2 selesai sanggup. Soalnya saya biasa kalau ngaji duduk begini lebih dari 3 jam. Ya. Kenapa harus kita bersyukur? Ini temanya kan kagak ada ya? Pak RW temanya apa? Temanya kagak ada ini Ustaz. Lah berarti kalau kagak ada bebas ya? Setuju? Lah kayak enakan begitu. Ya. Maka bersyukurlah kita alhamdulillah di Muharram ini, hari yang ke-30 atau tanggal 30 Muharram. Ibu-ibu umurnya bertambah, amin. Bapak-bapak bertambah, amin. Tapi jatah hidup berkurang. Kita tinggal nungguin mati. Ini kalau saya ngomong masalah mati, yang muda ngeliatin yang tua, yang tua ngeliatin yang muda. Mudah-mudahan dua-duanya mati, amin. Semuanya ikut giliran, Bu, Pak. Saya nggak mau cerita lama-lama, banyak-banyak, gak mau lah, tentang kehidupan kita sehari-hari aja. Kenapa? Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baiknya manusia kalau dia ditambah umurnya oleh Allah, kemudian dia panjang umur, kemudian waktunya dia berbuat dengan amal yang lebih baik.
Contoh, ibu-ibu tambah umur, jatah hidup mulai berkurang. Kenapa berkurang? Dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu saya di sini Bu ceramah. Ya, 10 tahun yang lalu rambut ibu masih hitam, betul? Rambut bapak 10 tahun masih hitam, betul? Gigi masih penuh. Sekarang yang copot udah berapa? Hah? Mata yang tadinya ngeliat sesuatu jelas, sekarang ngeliat duit merahan jelas enggak? Wih, masih jelas ini urusan. Benar masih jelas. Ya. Dulu yang merasa muda sekarang udah tua kayaknya loyo banget, betul. Gigi udah nggak ada lagi. Dulu makan tulang keras aja dimakan sampai masuk ke perut. Sekarang jengkol udah direbus aja masih kloyak, masih aja utuh. Betul? Ya. Dulu rambutnya hitam, sekarang udah putih. Ada yang begitu? Bagi yang sudah tumbuh uban di kepala, walau sudah tua, coba berjiwa muda. Jangan direkam, jangan direkam, ntar viral. Betul. Bagi yang sudah tidak bergigi lagi, pasang gigi palsu. Apa ibu? Ngapain nyanyi kita ya? Ya. Walaupun bapak ibu sudah tua, ayo semangatnya muda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi pendiri musola sampai pendiri masjid, sampai yang sudah meninggal dunia, maka orang-orang ini sangat paham. Kenapa? Karena nanti setelah kehidupan ini ada kehidupan setelah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Woi, Allah ngapa jawab? Ini gara-gara panitia ngasih makan kebanyakan begini nih. Ngantuk mak. Yang ngantuk berdiri ke sini, ntar dikasih duit mau PRW, maju. Tenang, PRW udah nyediain amplop banyak. Habis dari sini emak-emak dibagiin 1 orang 2 amplop. Setuju? Amplopnya doang. Memang saya ngomong apa tadi? Bu, sama bini saya juga. Kalau saya ceramah kemana-mana, itu amplopnya dibuang, kagak doyan amplop. Ibu, sama. Weh, kirain si istri doang. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu. Ya Muhammad, kasih kabar tuh sama orang muslim yang ada di masjid Raudhatul Jannah, wa amilus salihah, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Apa sih amal soleh? Satu amal perbuatan yang baik yang nantinya akan kita dapatkan hasilnya setelah masuk kubur, kemudian dihisab, kemudian kiamat, kemudian lagi dihisab, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada mizan surga dan neraka, nanti itu akan mendapatkannya. Mana dapatnya? Surga kalau kita wa amilus salihah. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin ya robbal.
jannatin, akan mendapatkan surga, kata Allah, Bu. Makanya ketika orang yang beramal soleh, orang yang beriman, tadi pendiri musola, pendiri masjid, sampai meninggal dunia, selama masjid ini ada yang tahlil, ada yang baca doa, ada yang baca solawat, ada yang hal seperti ini baik, maka pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah. Ada orang nggak percaya, masa kiai ngirim Fatihah sampai ke ibu saya? Lah sampai toh. Kata dosen saya kagak sampai kiai. Kata siapa nggak sampai? Kata dosen saya. Lalu ngajinya mbak dosen bukan mbak kiai. Akhirnya saya bawa ke kuburan. Kuburannya kan di mana sini? Woi, Wanajaya. Yang dekat mana? Akhirnya tuh bocah saya ajak. Apa dia bilang? Coba Kiai, maksudnya gimana? Coba tong, kamu bacain Fatihah buat emak lo. Kalau sampai, insya Allah kagak dibalikin. Kalau nggak nyampe, dibalikin namanya lo. Bener Kiai? Udah. Caranya gimana? Oh, udah bilangnya sama Allah, ya Allah, saya kirim nih Fatihah buat emak saya. Terus Al-Fatihah. Oh begitu. Udah dia kirim. Ya Allah, saya kirim nih buat nyak saya nih. Ya. Siapa? Fatimah binti Mahmud. Al-Fatihah. Udah sampai waladhdallin amin. Dia tunggu. Semenit, 2 menit, 5 menit. Pak Kiai, kok kagak ada jawabannya? Berarti nyampe. Berarti, nah kalau nggak nyampe dipulangin. Kalau dipulangin kira-kira tuh bocah kabur kagak, Bu? Ini orang sekarang macem-macem aja. Bilang tahlil nggak nyampe, suruh mati duluan. Ya, suruh bawa HP dia biarin. Kasih berita sama kita. Bener nih gua disiksa, gua balik lagi. Jangan, biarin aja, gua doain lu mampus, biarin. Kan begitu orang sekarang mengeselin. Ya, bilang tahlil nggak nyampe. Ya, udah biarin aja. Nah, ketika ini sampai kepada kita sekarang, orang-orang yang sudah meninggal dunia, masya Allah udah enak dia investasinya di masjid ini. Maka siapapun kita yang masih hidup, yuk kita investasi di sini. Salat, zikir, baca Quran, yuk kita bareng-bareng. Mumpung umur kita dikasih kesempatan sama Allah. Kan kita suka senang tuh kalau ulang tahun. Alhamdulillah di sini tadi nggak pakai selamat ulang tahun, betul? Pakai kagak tadi PRW? Lah urusannya tuh beduk sama yang itu bisa terbang itu. Ya. Kadang ada nenek umur 70 tahun, selamat panjang umur, giliran tiup lilin giginya copot. Udah janganlah. Banyakin aja zikir, banyakin aja Bu baca Quran. Maka jelas, ya, maka jelas kata Rasulullah, ketika dia diberikan panjang umur, dipakai dengan ibadah, masya Allah enak Bu. Perbanyak zikir Pak, perbanyak zikir Bu, maka hati akan tenang. Ada bapak-bapak tuh suka ada bertanya, Pak Kiai, ngapa ya istri saya marah-marah terus? Kenapa tanyanya sama kita? Kan istri bini sendiri, habisnya marah-marah terus. Bu, nih mumpung ada ibu, ada bapak-bapak, ibu-ibu marah-marah terus kenapa sih? Ayo, ayo. Tuh dengerin Pak, kurang belanja. Enggak Bu, saya tinggal di perumahan Trias. Ibu tahu Trias? Ini ada bapak-bapak. Ini nggak apa-apa 3 jam ya. Ntar saya ngeliat jam dulu.
Lah biarin jam-jam saya yang lihat. Ada ibu-ibu kesurupan. Ada enggak ibu-ibu yang suka kesurupan di sini? Obatnya gampang, Pak, sebenarnya orang kesurupan. Kalau bini yang kesurupan ya, ini saya kasih tahu. Akhirnya suaminya bingung, suaminya juga enggak sholat. Suaminya enggak bisa baca Quran, enggak bisa sholat. Kalau subuh tiap minggu ke masjid enggak nyampe. Tapi kalau ke Medlen Cibitung sampai nggoes. Ada kayak begitu. Doain mudah-mudahan sadar. Saya nggak mau doain macam-macam, Pak. Ngeri kita doanya. Karena tempo hari ada ketua DKM ngomong, Kiai, kenapa? Itu selama corona tuh orang depan rumah tiap hari nggak mau ke masjid, giran tiap minggu sampai tembelang, Gimana Kiai? Tadi gue 2 hari mati. Mati beneran, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, takut makanya saya. Ya, maka kata Rasulullah, gunakan waktu yang sangat singkat ini. Makanya tadi ketika ada orang suaminya nggak pernah sholat, suaminya nggak pernah zikir, suaminya nggak pernah ngaji, akhirnya istrinya stres, kesurupan 3 hari 3 malam. Emang kuat ya, Bu, nggak makan ibu ya? Apalagi apa mungkin suaminya lagi meleng, ibu makan diam-diam kali ya? Bu, Pak datang ke rumah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Istri saya kesurupan. Kenapa kesurupannya? Enggak tahu Kiai. Udah berapa? Udah Kiai orang yang ke-7. Wih, kata orang yang ke-6 berat. Saya lihat pantesan berat, bininya gemuk. Ya. Terus gimana Kiai? Udah gampang. Kenapa, Bu? Saya tahu istrinya rajin ngaji kalau ke majelis taklim. Man, bapaknya nggak pernah mau ke masjid. Mudah-mudahan di sini ada. Mudah-mudahan bapak yang malas ke masjid supaya cepat bisa ke masjid, amin. Ya, kan ada orang ke masjid, sholat males, ngaji males. Betul, ada kayak itu kan? Kita doain Pak RW, ketua DKM, yang malas ngaji, amin, kita ngajiin. Setuju Pak Ustaz? Setuju Mak? Enggak. Ini jangan-jangan suaminya nih. Suami yang malas sholat, amin, kita sholatin. Enggak berani. Ya. Terus kata orang tuh gimana? Coba Kiai, ya udah. Istri bapak siapa namanya? Juleha. Oh. Tuh yang Juleha tuh yang pojok tuh ada tuh. Ya udah. Kenapa ini saya ceritakan, Bu? Ini adalah kehidupan sehari-hari. Saya bilang, Pak, kalau mau berobat ke saya mahal. Berapa Kiai? 2 juta. Kesurupan 2 juta. Iya. Yang penting sembuh. 2 juta, Bu. Ya udah kentar ya, saya ke ATM dulu, ke ATM. Saya ngambil amplop di belakang. Akhirnya 2 juta saya masukin ke amplop. Saya tulis, Bu, kepada yang terhormat Ibu Juleha, tolong terima duit ini dari suami ibu yang tercinta. Tulis Kiai, tapi pakai bahasa Arabnya Melayu gundul. Arti orang? Lah suaminya nggak bisa baca Quran, dibilang Kiai ini jimat, ya. Pan begitu orang sekarang mah, tulisan Arab gundul dibilang jimat. Ini jimat Kiai, udah jangan banyak ngomong sono. Orang itu 3 hari udah nggak kerja. Akhirnya, mah saya dari Kiai nih mah,
Ini kiai ngasih jimat, ini ada tulisan-tulisan. Terus di dalamnya mah ngomong, ngapa sih Bu ketawa, belum juga selesai. Ya, akhirnya alhamdulillah Bu, suaminya kerja, mah saya kerja ya. Ngomong sama anaknya, papa kerja ya nak. Ya udah Pak. Alhamdulillah, walhasil bapaknya sampai kantor dibuka 2 juta, sembuh Bu. Bu, Pak, nanti kalau ibu yang kesurupan kayak gini dikasih duit nggak? Sebenarnya gampang Pak, kalau ibu-ibu nggak pengen cepet marah, nggak jadi pemarah, gampang, kasih aja duit segepok, amin. Betul kan ya Bu? Dengerin tuh, dengerin Pak, dengerin. Ya, karena ketika diberikan harta yang sedikit atau harta yang banyak, kemudian syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri punya bini kayak begini. Terkadang ada suami istrinya pengen cakep, ada kan? Dengerin tuh. Pulang ke rumah ya mesem juga kagak. Ngeliat bini empet banget, ya wajar lah. Lah bininya kalau kepengen cantik gampang Pak, modalin. Ini baru mukadimah loh Bu. Kalau bini pengen cakep di moda, kasih ke salon 2 juta cukup. Beli bedak cukup 2 juta. Ke salon cukup 2 juta. Jangan lupa daster 2 juta cukup. Bu, kenapa saya singgung daster? Saya tahu daster ibu sudah 7 mulut nggak diganti-ganti. Wah, ngaku. Kenapa seperti itu? Karena tahu Bu, paham. Bukan karena bini saya mah dasternya bagus-bagus. Karena ibu-ibu mah Pak saking prihatin ngargain suami, kenapa? Sobek dikit dijahit ngangkat dikit, sobek jahit ngangkat dikit. Terus kata suami, mah kreatif banget. Bukan kreatif, lu nyaji tolol suami. Lah sobek dijahit, oh kreatif mama, pelit banget tuh punya suami. Ada kayak begitu Bu? Mana suaminya? Belah sono tuh coba yang pilih mana? Yang di depan, maksudnya di belakang saya. Kagak ini mah. Ya. Coba ibu bisa bayangkan, coba Pak, kalau dimodalin, makanya khairun nas, sebaik-baiknya manusia ketika diberi apapun rizkinya, umurnya yang panjang, digunakan untuk baik. Suami istri harus lebih baik. Ketika diberikan, mah nih buat salon. Ketika ibu ke salon, bapak pulang kerja, ibu dandan. Ketika assalamualaikum, waalaikumsalam. Hah? Mama? Iya aku Pak. Masa papa lupa dengan aku? Bener mah, bener. Coba papa pegang pipimu. Oh enak ya. Ya iyalah. Kenapa? Kan sekarang bedaknya sudah ganti Pak. Apa? Sekarang bedaknya bukan lagi yang dulu. Kalau yang dulu kan papa sering beliin tuh bedak talak cap bayi ngedapang tuh, ada kan? Masih inget Bu? Suka dipakai sekarang? Astagfirullahaladzim. Bedak talak Bu, bedak talak. Pak, beliin nggak Bapak? Ya Allah. Ya. Sekarang alhamdulillah Pak. Kenapa? Dulu bedaknya mereknya Pipah Pak, keras. Lepenstick juga mereknya Teflon. Makanya giran ini mekar susah ngap begitu tuh bibir. Tapi sekarang Pak lihat, Masya Allah mama cantik ya, Masya Allah. Cukup buat papa aja cantiknya, beres Pak.
tawarin, papa baru pulang, mau minum apa? Mau minum teh? Mau minum susu, air putih, apa air yang berbusa? Curiga aja ibu, air berbusa. Emang nggak ada yang berbusa? Sprite bu, Sprite. Jahat nih bu, dengerin sok pak. Ya, jadi ketika menyenangin suami itu bagian daripada ibadah sebagai yang terbaik pak. Ya. Terus kemudian apa? Orang-orang yang diberi kesempatan kita panjang umur hari ini, maka kita bersyukur. Apa tujuan Allah? Supaya kita bisa bertaubat. Maka 3 amalan yang insya Allah tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, kata Nabi, tubu ilallah taubatan nasuha. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak kesalahan. Ketika kita banyak kesalahan, banyak kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, bal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita harus istighfar Pak Bu. Baginda Rasulullah SAW yang dijamin surga, ya, di mafhum kesalahannya itu tidak kurang membaca istighfar 100 kali. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, dosa kita ini nggak bisa kehitung sampai hari ini. Ternyata masih banyak orang yang malas ibadah, orang banyak yang nggak sholat, banyak orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ingat, Nabi Adam alaihi salam ketika beliau di surga dengan Siti Hawa, kesalahan beliau berapa? Bu, Pak, Nabi Adam dari surga sama Siti Hawa diturunin ke dunia, kesalahannya berapa? 1. Kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa cuma 1, memakan buah kuldi, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga, diturunkan ke dunia. 1, Nabi Adam diturunkan ke India, di India, dan Siti Hawa di Jeddah atau Jeddah, kota tua atau nenek tua. Coba bisa bayangkan ibu bapak, ya, Nabi Adam ada di India, Siti Hawa ada di Jeddah, Saudi Arabia. Ya, coba dulu makan nggak ada yang namanya map, nggak ada yang namanya Grab, betul? Dulu nggak ada yang namanya Grab, nggak ada yang namanya taksi, nggak ada yang namanya Kompas. Mencari begitu lama, Nabi Adam diajarkan oleh Allah untuk Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk beristighfar. 1 kali kesalahan Nabi Adam alaihissalam, membaca istighfarnya 450 tahun. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Nabi Adam salahnya cuma 1 kali, baca istighfarnya sampai sekian ribu, sampai 450 tahun. Jalan istighfar, mau tiduran istighfar, mikirin istighfar. Dari surga turun ke dunia. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, pengen ke surga? Pak, pengen ke surga? Dosanya berapa? Ayo, tenang, masuk surga gampang, kata siapa? Ya,
Maka dari itu kalau kepengen dapat surga mudah, gampang. Satu, jangan jauhi para ulama, jangan jauhi para kiai, jangan jauhi para ustadz. Selalu sholat berjamaah, selalu kumpul di majelis ilmu. Insya Allah Bapak Ibu selamat dunia akhirat. Ya. Maka ini kata Nabi, beristighfarlah kalian. Karena Nabi Adam ribuan kali beristighfar, baru ketemu 450 tahun ketemu Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah atau di Bukit Rahmah yang ada di Arab Saudi di Mekah. Kita ini dosanya berapa ya, Bu? Dosanya banyak. Suami mau berangkat pagi-pagi, sampai nggak disediain tuh yang namanya sarapan. Betul Pak? Ada nggak Pak? Bapak mau berangkat kerja, Pak, Bapak mau berangkat kerja, mau dagang, mau usaha, bini masih tidur, ada? Banyak. Nggak, saya mau tanya nih Pak, ini jangan-jangan nih suami takut istri ya? Saya mau tanya Pak, kalau Bapak mau kerja, kalau Bapak mau usaha, kalau Bapak mau dagang, kalau Bapak mau ikhtiar, masih ada nggak bini yang belum bangun? Ngapain takut Pak jawabannya? Kan bininya ngadep sini. Ada? Yang kenceng apa? Ada? Begitu. Mumpung bini nggak ngeliat. Ya, kalau ada istri males sholat, ada yang males sholat? Istri males sholat, ngaji nggak mau, sholat nggak mau, nggak taat sama suami. Suami mau berangkat kerja, nggak disediain makan dan minumnya. Pulang kerja malah nenangga, suami pulang nggak ada di rumah tuh bini. Lagi ngerumpi. Habis gimana Kiai? Kalau punya istri kayak gini, cepet buruan tuker sama yang lain. Keprok Pak. Tuh begitu satu-satu kan. Ya iya, bini sholat nggak mau, ngaji nggak mau, nuntut ilmu nggak mau. Apa bedanya sama kebo? Bu, ada suami ibu yang nggak sholat, dengerin. Saya mau tanya, apa bedanya manusia sama kebo? Cuma di sholat doang. Kebo makan, manusia. Kebo tidur, manusia. Betul? Kebo buang air besar, manusia. Manusia sholat, kebo. Berarti manusia kalau nggak sholat, berarti ibu kalau ditaikin suami yang nggak sholat ditaikin, ngaku kan? Ya. Jadi perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita kepengen hidup lebih tenang, kalau kita kepengen hidup lebih sejahtera, hidup lebih tenang, hidup lebih berkah rizkinya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Istighfar yang banyak, berapa banyak terserah ibu maunya berapa. Nabi tidak kurang daripada 100 setiap hari. Yang kedua, apa yang dia harus dilakukan? Yang kedua, perbanyak baca sholawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kata Nabi yang kedua, niscaya siapapun orang yang berdoa, yang berhajat, tidak akan pernah tertolak. Yang kedua, solawat. Kenapa dengan solawat? Karena Allah juga bersolawat. Innallaha, Allah bersolawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan salah kaprah. Ada orang menjelaskan Allah juga bersolawat. Iya, pertanyaannya, apakah bacaan solawat Allah dengan kita sama? Pak, ini ngaji sampai jam 2 nih. Kita ngaji tauhid nih. Lanjut. Saya mau tanya, bapak-bapak, Pak, apakah solawatnya Allah dengan solawat kita sama? Halo, bedanya di mana? Beda, bilang beda, beda jadi mana? Bingung. Apa iya Allah bersalawat, Bu? Sama dengan kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah begitu? Apakah begitu, Pak? Tidak. Kalau Allahnya bersolawatnya sama dengan kita, berarti Allah punya mulut. Kalau Allah punya mulut, sebesar apa mulut Allah? Besaran mana mulut Allah sama langit? Paham? Jangan pernah menyamakan kita dengan Allah. Karena tidak sedikit sekarang manusia otaknya udah cetek, otaknya udah buntu. Kenapa buntu? Banyak orang nggak pernah yakin, nggak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit KTP-nya Islam, salat nggak mau, ngaji nggak mau, zikir apalagi, tasbih apalagi. Ketika saya coba untuk ajak salat, saya bilang, Mas, ayo kita salat duhur. Dia nggak mau, Pak, Bu. Apa dia bilang? Saya nggak percaya adanya Allah, Pak Kiai. Bu, Pak, kalau ada orang ditanya sama Bapak, Pak, ayo Dek atau Bang kita sholat yuk, apa jawabannya? Maaf, saya nggak sholat karena saya nggak percaya adanya Allah. Bapak Ibu kesel nggak? Kira-kira digaplok atau ditabok? Hah? Tonjok? Nggak perlu. Kita jawab dengan ilmu. Nih perhatikan. Ini tidak sedikit anak muda dan yang lainnya, ini sudah banyak, liberalisme sudah luar biasa di Indonesia ini. Ya. Akhirnya apa? Kenapa kamu tidak percaya sama Allah? Ya karena Allah tidak bisa dilihat, Pak. Ya. Kalau Allah bisa dilihat, saya baru mau sholat rajin. Oh baik. Ayo kita sholat. Enggak, Pak, gini aja. Nanti akan saya buktikan bahwa kamu akan melihat Allah. Benar pakai iya. Tapi kamu janji, kalau kamu sudah melihat Allah, kamu mau sholat rajin. Mau, saya berjanji bahwa Allah itu ada kalau sudah terlihat oleh mata saya. Akhirnya saya sholat, Pak. Dia nggak sholat. Setelah sholat, saya ajak, lapangan mana di sini? Kebetulan dekat masjid. Dari masjid suruh keluar sama saya, tengah hari bolong jam 12. Saya bilang, Mas, sudah siap jenengan lihat Allah? Siap, Kiai. Benar. Sanggup? Sanggup saya ngelihat Allah. Baik. Tapi Kiai nggak bohong kan? Enggak, saya tidak akan pernah bohong jadi orang. Oh baik. Berdiri, Pak. Kebetulan di masjid, berdiri di lapangan. Ya. Berdiri, saya bilang kamu di lapangan. Kemudian ya, adahkan wajahmu ke atas, pejamkan matamu, pejamkan. Kalau saya suruh hitung 1, 2, 3 buka. Ya siap. Dia palanya langsung begini, Pak, merem. Kemudian saya hitung 1, 2, 3, buka matamu. Ketika buka langsung berak, jatuh. Apa dia bilang? Pak Kiai gila ya? Oh enggak gila. Kenapa? Ya
Kalau mata saya melihat matahari, mata saya bisa buta. Tidak ada yang sanggup melihat matahari Pak Kiai, mata saya akan buta. Apa jawaban saya? Kamu melihat ciptaan Allah aja kamu nggak sanggup, bagaimana kamu melihat Allah? Paham? Paham? Matahari itu adalah ciptaan Allah. Ciptaannya aja kita kagak bisa ngelihat, gimana ngelihat Allahnya? Sadar baru Pak. Ya. Ini banyak manusia-manusia sekarang kayak gini, bukan orang luar negeri, orang kita, wong Jawi, wong Sunda, banyak. Ya, hati-hati nih sekarang. Terus gak lama juga ada. Sama Pak, orang luar negeri. Orang bule, bukan bule Tegal ya. Ya, pun sama. Apa dia bilang? Saya tidak akan pernah percaya. Karena Allah itu tidak bisa dilihat. Saya sekali lagi melihat Allah itu tidak bisa dengan mata. Melihat Allah itu bisa dengan ilmu, bisa dengan iman. Oke? Ini kalau saya jawab sampai pagi ngajinya. Kasihan ibu-ibu yang berangkat kerja, ya. Baik, artinya Allah membaca sholawat, Allah ridho, Allah ikhlas, Allah senang ketika manusia membaca sholawat. Allah ridho Pak, karena ada dua di atas langit pintu doa yang sangat besar, yaitu pintu qada Allah, ya. Ketika ini pintu ini dibuka, tidak bisa dengan yang lain kecuali dengan membaca sholawat. Wal malaikati, dan malaikat pun diberikan keberkahan, diberikan ridhonya oleh Allah untuk menarik, untuk mengangkat, untuk membawa sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka ketika kita hamba Allah yang beriman, sallu ala Nabi, baca atas salawat Nabi, tidak ada yang tertolak ketika kita baca salawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata Nabi, man sallu alayya wahidatan, barang siapa yang membaca salawat atas Nabi, atasku, wahidatan, satu kali, kata Nabi, sallu alaihi asran, Allah akan bukakan 10 rahmat keberkahan. Insya Allah kagak ada yang susah kalau pengen baca salawat. Pak, pengen ke tanah suci? Bener, saya nggak bohong. Bapak mau ke tanah suci, pengen tahu caranya, asal Bapak ikut saran saya, insya Allah mudah-mudahan bisa ke tanah suci dengan cepat, asalkan benar-benar Bapak Ibu serius. Jujur, ketiga amalan ini saya lakukan, ya, saya lakukan. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, sholawat, ya. Yang ketiga, sodaqotun jariyah. Apalagi tadi ada anak yatim, masya Allah, jangan pelit kita sama anak-anak itu.
Allah tidak akan membuka pintu rizkinya. Allah sangat sulit untuk membawa doa itu, menerima doa itu. Kalau cuman istighfar, sholawatnya banyak, sedekahnya males. Kan ada orang pelit, apalagi kalau Jumat duduk paling depan, tasbih panjang, sorbannya panjang, betul. Subhanallah. Kotak amal lewat, pura-pura merem. Ada begitu Pak? Kelepak begitu tuh. Lo kira kotak amal lewat, molor gitu. Ada kayak begitu? Saya yang ketiganya saya amalkan, Bu. Kalau ibu pengen mau, insya Allah ini masjid cepat jadi. Benar, saya serius. Ini saya lakukan dan saya praktekkan. Mohon maaf, saya dari dulu yang namanya cita-cita untuk haji pun bukan gak ada, tapi kayaknya gimana gitu. Tapi dengan mengamalkan ayat Allah nggak banyak, hanya beberapa ayat. Kemudian yang ketiga nih, shadaqatun jariyah. Alhamdulillah, saya pun sama dulu waktu bikin masjid disangkin wong edan. Kenapa wong edan? Karena punya duit cuma 23,5 juta, biaya anggarannya 1 miliar. Padahal semua udah saya kalkulasikan caranya, bagaimana cara mendapatkan dana tersebut. Apa yang terjadi? Saya dianggap orang edan, Pak. Alhamdulillah, walhasil 5-6 tahun jadi berdiri, bukan 1 M lagi, 4,3 miliar. Kalau Bapak nggak percaya silakan datang ke Trias. Ibu tahu Trias enggak? Ibu tahu Cibitung Medika? Bu, Cibitung Medika dari sini sampai sono ada ke 4 jam? Ada 4 jam, Pak? Oh, 4 jam. Oh, paling lewat Kerawang, Pak, 4 jam itu loh. Ya. Nah, ini saya amalkan. Saya cuma nggak ngomong doang, tak amalin. Ya. Sampai ketika pembangunan masjid, saya selalu mohon kepada Allah perbanyak sholawat atas Rasulullah SAW. Kemudian sedekah. Saya tahun 2008-2009 saya minta ketika saya mimpin haji. Ya. Ketika saya mimpin hajian, saya ngajak istri saya. Kata saya, Bu, kita sholat di haram. Ingat saya pukul 2:30 saya sholat. Setelah sholat qiyam mulai, saya bilang sama istri saya, Bu, aminkan doa ayah. Ibu enggak usah doa, aminkan doa ayah aja. Iya. Apa Bu yang saya pinta? Yang pertama, ya Allah, berangkatkan saya berkali-kali ke tanah suci. Berangkatkan saya berkali-kali ke tanah suci dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan jamaah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kayakan saya selama saya membangun masjid. Alhamdulillah, Bu, masjid jadi 4,3 miliar. Terus gimana doa yang pertama? Alhamdulillah, saya, istri saya, alhamdulillah sudah menjalankan haji besar. Anak-anak saya alhamdulillah sudah semua ke tanah suci. Ada yang sudah 7 kali, ada yang 5 kali, ada yang 2 kali. Maunya doang. Bu, biarin Bu, jam-jam saya ngapa sih kalau saya ngeliat. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Itu untuk motivasi buat ibu bapak semuanya. Terkadang kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak memerintahkan kita jadi orang miskin, enggak. Rasulullah memerintahkan kita ini jadi orang yang berkah rizkinya.
artinya lebih punya. Tapi kadang kita umat Islam nggak percaya dengan ayat-ayat Allah. Satu contoh begini, Allah perintahkan nih Bu di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang infak dan sodako bagaikan dia nanam satu biji, kemudian dalam satu biji itu ambatat tumbuh sab'a sanabila, menjadi 7 batang, dari satu kemudian 7 batang, fikuli sumbulatin, masing-masing nih batang Allah berikan mi'atu habbah atau 100 biji, kali 7 berapa? 700 yudhaiful liman yasha'u, Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang mau. Cuman masalahnya kita nih enggak percaya, seakan-akan kalau kita sedekah yang besar Allah butuh. Allah enggak butuh duit kita. Saya mau tanya, masih ada enggak yang sodakonya 1000? Masih ada yang 2000? Ini Raudhatul Jannah kapan tingkat 4-nya? Ayo sodako, insya Allah Bu. Karena ketika kita zikir banyak, istighfar, tasbih, tahmid, kemudian solawat banyak, sodako enggak, susah nantinya. Contoh, 5 menit lagi ya. Udah setengah 12. Udah belum? Sampai kompak Ibu. Contohlah, ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia. Kita ini kan jujur aja, Pak Bu, saya mau tanya, kalau minta rezeki sama Allah, minta yang banyak apa yang dikit? Sesekali lagi minta yang banyak apa yang dikit? Banyak. Contoh, ada 3 manusia. Manusia pertama, golongan pertama, ada nggak manusia yang pelit? Halo, manusia yang pelit tahu? Pembangunan masjid ada nggak mau ngasih, tiap Jumat tuh kotak jalan nggak ngasih, kerja bakti kali ngasih tuh singkong rebus nggak ngasih. Ada kayak gitu? Ada. Yang mana orangnya, yang mana? Pengen kita kasih duit. Ada kayak begitu? Ada. Itu golongan pertama. Ada golongan yang kedua. Kenapa? Yang ngasih sedekahnya dikit, nggak percaya. Jumatan 2000, Ramadan 2000, Idul Fitri, padahal udah dapat THR masih aja 2000. Dari zaman jebot sampai sekarang 2000. Ada kayak begitu? Ada kayak begitu? Ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Ridho enggak Pak? Masuk surga enggak? Bu, 2000 masuk surga enggak? Jawabnya macam-macam. Ya, ini enggak jauh dari 2000 Bu. Masuk ke mall, ke kamar mandi, masuk aja enggak kencing, keluar bayar 2000. Betul Pak? Sekarang saya mau tanya, Bapak udah bolak-balik ke WC masjid udah berapa kali, bayar enggak? Bahkan tuh mencret belum disiram tuh masih ada. Itulah orang kita. Ya. Itulah orang kita. Suruh tahajud malas, duha malas. Ya. Bagaimana kita akan membangun ekonomi? Gimana kita membangun usaha? Gimana kita akan membangun manajemen keluarga? Ibadah aja susah, apalagi sholat subuhnya. Sholat subuh susah banget. Banyak rata manusia itu umat Islam sholat subuhnya susah. Kalau sholat subuhnya susah bangun, bagaimana kita akan membangun satu usaha yang baik? Halo,
subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Gimana kita pengen membangun ekonomi yang lebih baik, bangun subuh aja susah. Bagaimana dengan tahajud? Ya. Ini coba nanti yang ketiga. Tapi kan banyak Pak, tuh tetangga kita Cina pada kaya, bukan orang Islam. Jangan salah, orang-orang itu jam 3 jam 2 bangun Pak, melakukan sembahyang dengan caranya sendiri. Sementara kita diperintahkan tahajud, maqamah mahmuda, untuk menaikkan derajat manusia, kita pada nggak mau. Makanya saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu hampir tiap malam bangunnya rajin, betul? Halo? Halo? Bapak-bapak rajin kan bangunnya kalau malam? Ibu-ibu rajin kan? Rajin kan? Sampai kamar mandi pengen tahajud, apa buru-buru ke tempat tidur lagi? Pantas hidupnya kayak begini. Iya. Ayo bangun. Bangun. Ya, banyak sholawat, banyak sedekah. Terus kemudian ada golongan yang ketiga. Apa golongan ketiga? Paham dia. Pembangunan masjid, dia sumbang yang besar. Ada nggak kalau nyumbang yang besar? Ada. Nah, golongan yang tadi yang pelit, yang sedikit, yang sedekahnya banyak, kalau minta rezeki sama Allah, minta sedikit apa banyak? Dikit apa banyak? Banyak. Tapi benarkah yang sedikit atau yang pelit ini rezekinya banyak? Kita lihat satu contoh. Ya, saya ilustrasikan, saya contohkan. Bagaikan kita mancing. Ada yang hobi mancing di sini? Yang hobi mancing mah biasanya nggak pernah maju. Amin. Bener kalau maju, makanya seumur umur nggak ada yang pernah maju mancing mah. Ya, betul ya. Nah, contoh orang yang pelit, yang nggak pernah sodakoh, tapi minta rezekinya sama Allah banyak. Ibarat mancing, ilustrasinya mancing. Ketika dia mancing di tengah laut, ada perahu, dia pancing, plang. Ikannya banyak tuh. Ikan paus, ikan hiu, terakhir anak lele. Tapi ketika di tengah laut, dia begini aja, pancingan nggak bawa, jala nggak bawa, kira-kira ikan dapat nggak? Ikan dapat nggak? Tuh orang yang pelit sama sedekah seperti itu. Yang kedua, mau Ramadan, nggak Ramadan, mau Idul Adha, Idul Fitri, tetap 2.000. Ada? Nggak naik-naik. Sama bagikan dia mancing, pengennya dapat ikan hiu, ikan paus, tapi pancingnya segede peniti, kira-kira ikan hiu dapat enggak? Hei yang mancing, ketika mancing sereng plek, nempel di ikan mata ikan hiu, kata ikan hiu, ini kayaknya encu nih. Bener encu ya? Bener? Hah? Yang hobi mancing takut salah saya, bener encu, ada encu. Encu itu apa sih Berwe? Oh, kutu air, encu. Kok jadi kenapa kita kencu-encu ya? Katakan bis nggak bisa. Anak lele nyamperin orang segede peniti. Anak lele baru dapat plek. Ternyata ketika diambil ikannya dapat yang kecil apa yang besar? Kecil. Anak lele. Karena sedekahnya 2. Mulai senyum dah tuh. Ketiga, ada orang yang sedekahnya rajin Pak, banyak pleng, sama dia paham. Ketika dia mancing di laut, dia nggak tanggung-tanggung. Apa yang nggak? Kalau segede tiang masjid, ikan hiu lihat nggak? Ikan paus, ikan lihat nggak? Nggak lihat. Makanya ketika dipancing pasti akan dapat yang besar. Betul. Saya mau contohin ya. Bu, Ibu punya duit 100.000 nggak? Siapa yang punya duit 100.000 saya pinjem?
Nggak bawa apa nggak punya? Pak, siapa yang punya duit 100.000 pinjam? Pada susah banget sih. Emang ini tanggal berapa sih? Emang belum gajian? Oh pantas pusingnya di kepala muter dari tadi. Kelihatan tuh bintang-bintangnya. Cepat siapa yang punya duit 100.000 merah? Pak Supri, oh monggo Pak, Masya Allah. Wis tak aku berdiri nggih. Nyan saya Pak Supri. Wih, dikasih pegok. Lumayan buat pertalit. Bu, saya pinjam duit 1.000-an. Tuh, 100.000 nggak ada. Ada yang 1.000-an tong? Kagak ada. Lu jangan bilang PRW ada lu. Wah, masa PRW 1.000? Masa pejabat 1.000? Oke. Tenang, tadi kasih. Baik banget ibu-ibu di sini minta 100.000 dikasih. Masya Allah. Ntar kita kumpulin. Mudah-mudahan ada 2.000. Ada. Dengerin. Nah, sini Pak. Pak Tomo. Sehat Pak Tomo. Alhamdulillah. Namanya siapa? Pak Tomo siapa? Sutomo. Sutomo. Ada istrinya? Ada, alhamdulillah. Lambaikan tangan. Mama halo. Halo. Bilang Pak Tomo saya masuk TV gitu. Oke, perhatikan. Sini Pak Tomo. Ini saya contohkan, sering banget saya contohkan. Ya. Contoh nih. Kalau Pak Tomo pakaian begini pantas nggak masuk masjid? Oke, pantas. Pak nyun sewu, bisa PC-nya dibuka Pak? Saya nggak berani buka, berat soalnya, nggak kuat. Oke, Pak Gus Tomo. Oke, ya wis, podo karo aku. Aku nek tuh bagus iki Gus. Ya, sama-sama turunan Nabi. Nabi Adam. Perhatikan, Pak Gus ini kalau seperti ini, oke, kalau seperti pakai sarung, pakai baju kokonya biru, kemudian nggak pakai peci, masuk ke Masjid Raudatul Jannah, pantas tidak? Kurang pantas. Pantas apa kurang pantas? Kurang pantas? Terus Pak Tomo ke masjid bawa golok, kira-kira pantas nggak? Yang benar. Sekali lagi saya mau tanya, pakaian kayak begini masuk ke masjid, Pak Tomo mau jadi makmum bawa golok kiri kanan, pantas? Benar. Makanya jangan pernah masukin ini ke Masjid Raudatul Jannah duit yang ada goloknya. Oke? Oke, paham? Paham? Ora pantes tah? Pak, pakai pecinya, Pak. Oke. Coba kalau jenengan kayak begini, kalau Pak Tomo, Pak Gus kayak begini, masuk ke masjid cakep, ganteng, pantas, cocok masuk ke masjid, setuju masuk ke masjid, yang rapi masuk ke masjid, yang pakai masuk ke masjid, nih kayak begini, yang dimasukin masjid, yang pakai peci. Setuju? Awas besok ada yang 2.000 nggak berangkat umroh. Jadi kenapa Pak saya suruh ini?
Ini tak praktekin. Ketika kita banyak istighfar, banyak sholawat, nih kasih. Jangan khawatir. Allah janjikan 1 dibalas 700. Makanya saya bilang tadi secara akal pun saya ketika saya bangun waktu Masjid Miftahul Jannah, dulu saya dianggap menjadi orang gila bangun masjid 1 miliar cuma punya 25 juta. Alhamdulillah 5 tahun berdiri, 6 tahun selesai, 4,3 miliar. Gimana cara mancingnya? Pak Tama yang duduk gantian, monggo. Saya yang berdiri nggih, nggak apa-apa ya Bu. Waduh jadi nggak enak ini. Nah, terus Pak wani piro. Ya, jadi ketika kita sering infak dan sedekah, Allah tidak akan miskinkan kita. Siapapun ibu bapak, kalau kepengen rezekinya diangkat oleh Allah, diberkahkan, dibanyakin oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah jangan cuma doa doang. Kan kita doa tadi, doa bagus, tapi coba berbagi. Nih Raudhatul Jannah sedang bangun, ayo berani nggak diantara ibu bapak sekalian tiap bulan ngasih 100.000 buat masjid? Ini udah berapa tahun tadi? 11 tahun ya Pak RW ya? 11 tahun. Saya 5 tahun, 6 tahun Bu, Pak jadi masjid. Nah makanya ini yang saya praktekkan. Karena hari ini temanya nggak ada, ya udah saya apa aja. Bebas, betul? Jadi mari sekali lagi, yuk perbanyak kita sedekah. Bukan buat Allah, buat kita. Kalau kita investasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah, Allah tidak akan pernah miskinkan kita. Terus kayak 5 menit lagi. Jadi sampai sebelum corona pun Allah ijabah doa demi doa. Mohon maaf, bukan saya ria, nauzubillah, enggak. Ketika pada saat itu, itulah atas kodrat Allah. Saya ke sana sebulan sekali Bu, ziarah ke makam Rasulullah SAW. Mau? Jangan kayak gini ya. Masukin yang merah. Oke. Jadi insya Allah kalau ibu bapak mau merubah, insya Allah Allah akan mudahkan segala rezeki Allah kita. Amin. Oke ya. Jadi yang ketiga adalah yuk perbanyak sedekah, karena dengan sedekah kita tidak akan pernah dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan teori tapi saya praktekkan. Doakan mudah-mudahan nanti Januari ada yang mau ikut umroh. Saya bayarin Bu, saya bayarin. Ya Allah, Bu. Mau umroh? Mau saya bayarin, mau. Udah kumpulin duitnya di Pak RW. Ya, insya Allah ntar Januari. Siapa yang mau ikut Januari bareng sama saya? Ya, karena alhamdulillah itu ibu bapak sekalian jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita pelit. Orang pelit tidak akan pernah bisa makmur. Ya, siapapun di antara ibu bapak sekalian, ada yang belum dapat jodoh, perbanyak sedekah. Ada yang masih jomblo, perbanyak sedekah. Ada yang sering penyakitan, banyakin sedekah. Insya Allah sakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wis tak kembaliin dulu Pak Gus, nyun sewu. Siapa tadi? Pak Supri, monggo Pak Supri. Jadi ini paham Bu yang saya kasih contoh tadi? Ya, yuk kita mulai beri yang besaran, yang biasa 2.000. Pak nggih, sun nggih. Punya ibu satu lagi siapa tadi? Oh gitu. Oke. Iya Bu,
sekali lagi mari saya mengajak perbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita banyak istighfar kepada Allah, perbanyak zikir, tahmid dan tahlil kepada Allah, insya Allah bangsa ini akan berkah. Ini bangsa ini sudah banyak rusaknya atas ulah manusia. Ya, kalau kita kembali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah tidak akan pernah susahkan bangsa kita. Jujur saja kita ini semua lagi sulit, saking sulitnya pemerintah pun bingung mau seperti apa nih ngumpulin duit. Akhirnya mau nggak mau harus naikin yang namanya bahan bakar, sembako dan yang lainnya, betul? Karena itu yang bisa dilakukan, ya. Terus kemudian bagaimana supaya lebih baik dan lebih makmur? Yuk bangkitlah kita semuanya. Jangan sampai terlambat sholat subuh. Jangan sampai kesiangan sholat subuh. Insya Allah kalau kita sholat subuhnya selalu berjamaah, Allah angkat derajat kita. Yakin dah Bu, ya. Terus yang kemudian kedua, perbanyak sholawat. Terserah ibu mau sholawat Naria, mau sholawat Jibril, mau sholawat apapun, yang penting sholawat. Ya. Kemudian sodakoh, insya Allah 3 ini amalan yang insya Allah tidak akan pernah tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi masjid ini dalam pembangunan. Enggak usah jauh-jauh ke sini. Yuk kita coba. Karena berapapun gaji bapak, gaji ibu, cuman sekedar sedikit sekian persen itu yang akan nanti sampai ke yaumil kiamah. Sementara lainnya masuk ke lubang spiteng. Betul? Betul? Yuk. Sekali lagi mari kita sama-sama tubu ilallah taubatan nasuha. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, pengajian hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Ada doa Ustaz? Sekalian? Baik, kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan terutama orang-orang yang sudah mendahului kita, pendiri Masjid Rodotul Jannah ini. Mudah-mudahan beliau diterima semua amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup mudah-mudahan kita juga ketika dipanggil oleh Allah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah. Kita dijaga dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kirami syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assallallahu alazim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sulqayati min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah akrim hadzal ayatal muhammadiyah bijamil karaman jalta min ummati sallallahu alaihi wasallam warzuqna wal muslimina jami'in dal maut mal afiyah amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد بجميع لمن جلتها من أمته صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا والنبي محمد النبي ورسولا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yuk kita bareng-bareng baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq min aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.